Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto menyatakan bahwa Indonesia masih menghadapi penularan virus corona hingga saat ini. Penularan itu bahkan menyebabkan kasus COVID-19 di Indonesia kini melewati angka 50.000 pasien sejak pencatatan virus corona di tanah air. Berdasarkan data pemerintah yang masuk hingga Kamis 25 Juni 2020 pukul 12 waktu Indonesia Barat, saat ini tercatat ada 50.187 kasus COVID-19 di Indonesia, terhitung sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020. Virus corona atau bisa disebut dengan COVID-19 pertama kali muncul di Wuhan, Cina pada bulan Desember 2019. Sedangkan di Indonesia sendiri muncul pada bulan Februari 2020. Awal mula munculnya COVID-19 di Indonesia diindikasikan melalui 2 warga negara Indonesia yang tertular melalui teman dekatnya, yang merupakan warga negara Jepang. Awalnya, Indonesia sempat menyatakan bahwa Indonesia bebas virus corona. Namun, setelah mengetahui terdapat pasien positif corona, pemerintah lalu mengumumkan kasus pertama di Indonesia pada 2 Maret 2020. Serta angka kasus positif corona kian hari semakin bertambah, pun hingga saat ini mencapai 51.427 kasus dan menjadikan Indonesia menjadi negara dengan kasus terbanyak di Asia Tenggara. Hingga masyarakat sempat meragukan pemerintah dan menuding bahwa pemerintah tidak melakukan transparansi data. Pemerintah melakukan beberapa kebijakan baru, yaitu PSBB, dan menghimbau warga untuk melakukan social distancing. Adanya pandemi COVID-19 ini sudah pasti memiliki efek yang nyata pada kehidupan bermasyarakat. Menurut Anne Carr, dalam bukunya Genetics and Society Sociology of Disease, ia menjelaskan bahwa adanya fenomena wabah penyakit yang terjadi di masyarakat dapat membuat masyarakat mengalami kecemasan dan ketakutan. Hal ini dapat dilihat kenyataannya pada realita kehidupan masyarakat Indonesia saat ini, di mana corona semakin bertambah. Masyarakat semakin panik dengan melakukan panic buying terhadap segala macam kebutuhan sehari-hari, serta keperluan seperti masker dan hand sanitizer. Hal ini menyebabkan harga di pasaran mengalami kenaikan dan kelangkaan. Hingga akhirnya masyarakat yang tidak kebagian pun mengalami ketakutan. Dosen sosiologi UNJ, Bapak Saifuddin, menyatakan bahwa virus corona dapat menyebabkan terjadinya disorganisasi dan disfungsi sosial. Kecemasan dan ketakutan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya disorganisasi. Wujud nyata berupa adanya prasangka buruk yang berujung pada diskriminasi. Sebenarnya, Indonesia memiliki modal sosial berupa rasa empati, penghargaan, dan penghormatan. Namun, pada fenomena pandemi ini, masyarakat memiliki konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, yang menyebabkan masyarakat itu sendiri cenderung menyamakan dan memunculkan stigma negatif terhadap orang yang berhubungan dengan status virus corona. Kemudian, virus corona juga menyebabkan terjadinya disfungsi sosial, sehingga seseorang atau kelompok tertentu tidak mampu menjalankan fungsi sesuai status sosialnya. Terjadinya disorganisasi dan disfungsi sosial akan memicu efek bola salju pada sektor kehidupan sosial, terutama pada bidang ekonomi. Kesadaran masyarakat dan solidaritas masyarakat yang kuat bisa menjadi cara untuk memutus rantai penyebaran virus corona.
perlu adanya kerjasama yang selaras antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah harus terus memperketat peraturan, dan aturan pun tidak akan memberikan hasil apabila tidak ada tindak lanjut dari masyarakat itu sendiri. Solidaritas masyarakat dapat dilakukan secara berkala melalui media massa maupun media sosial. Selain itu, edukasi terhadap masyarakat perlu ditingkatkan sehingga tidak terjadi ketimpangan pengetahuan terhadap penanganan COVID-19 dan tidak menimbulkan kecemasan di dalam masyarakat.